Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua. Dalam perkembangannya kemarin, teman-teman, Putri Chandrawati yang sudah menjadi tersangka kasus tewasnya Brigadir Joshua kemarin mendatangi Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan yang statusnya sebagai tersangka. Dan kita melihat teman-teman penampilan PC Putri Chandrawati kemarin memakai kerudung. Kita tidak tahu maksudnya kenapa dia pakai kerudung, atau mungkin untuk menutupi sebagian wajahnya sehingga wajahnya tidak begitu terlihat oleh media. Karena selain pakai kerudung dia pakai masker sehingga yang terlihat itu dari mata teman-teman, terlihat itu Ibu PC Putri Chandrawati. Dan dari pemeriksaan kemarin teman-teman kita lihat mulai hari Jumat sampai Sabtu. Dari Jumat kemarin jam 10 dan selesai pada hari Sabtu dini hari teman-teman. Namun setelah diperiksa ternyata tidak ada penahanan. Padahal Ibu PC sudah menjadi tersangka. Dan banyak pihak, publik dan keluarga dari Brigadir J menginginkan supaya Ibu PC ditahan. Kenapa ditahan? Alasannya karena Ibu PC sudah menjadi tersangka. Dan pasal yang diterapkan kepadanya adalah pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56. Itu hukumannya adalah ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Artinya hukuman Ibu PC ini berat. Karena itu sebaiknya memang pihak penyidik ini melakukan penahanan kepada Ibu PC. Jadi itu harapan dari keluarga Brigadir Joshua dan juga publik yang menginginkan Ibu PC ditahan. Tetapi dia tidak ditahan. Oke, itu tak masalah teman-teman karena itu kewenangan dari penyidik. Tetapi pada dasarnya Ibu PC ini menghadapi kasus yang cukup berat. Hukumannya berat, yaitu hukuman maksimal, hukuman mati teman-teman. Nah, dari pemeriksaan kemarin kita mendapat informasi dari pengacaranya bahwa Ibu PC tetap kekeh teman-teman. Tetap pada pendiriannya bahwa dia menjadi korban pelecehan seksual. Padahal pihak kepolisian sudah melakukan gelar perkara, tidak ada tindak pidana atau peristiwa pidana pelecehan seksual yang terjadi di Duren 3, rumah dinas Verdi Sambo. Itu tidak ada. Tetapi Ibu PC tetap pada pendiriannya teman-teman bahwa dia adalah korban pelecehan. Ini yang menjadi tidak sinkron teman-teman, bahwa kepolisian sudah melakukan penghentian laporan dari Ibu PC, di mana Ibu PC katanya kemarin kan mengalami pelecehan seksual dan dia menjadi korban pelecehan. Dan itu laporan sudah dihentikan polisi karena tidak cukup bukti teman-teman, dan memang tidak ada peristiwa pidana. Namun Ibu PC tetap bersikukuh bahwa dia adalah korban pelecehan. Ini yang kadang kita itu mikir teman-teman. Bagaimana mungkin Ibu PC bisa mengatakan seperti itu padahal tidak ada bukti. Kalaupun dia teman-teman memberikan argumentasi ketika di Magelang ini terdapat perilaku atau tindakan Brigadir Joshua yang katanya ini melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo, mestinya itu dibuktikan oleh Ibu PC. Selain saksi teman-teman, karena ada saksinya katanya Pak Kuat Ma'ruf yang katanya beri saksi. Tetapi kalau tidak ada bukti yang lain teman-teman, mana bisa itu menjadi sebuah peristiwa pidana. Jadi yang penting sekarang kan bukti. Seperti di kasusnya Ibu PC. Ibu PC dijadikan tersangka karena ada dua alat bukti yang cukup. Yang pertama saksi, yang kedua CCTV. Itu alat bukti yang menjadikan Ibu PC menjadi tersangka karena di CCTV itu jelas terlihat peran Ibu PC di kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Jelas ada dua alat bukti. Tetapi sekarang teman-teman terkait laporan pelecehan seksual itu sudah dihentikan karena tidak ada bukti terkait tindak pidana tersebut. Tetapi anehnya sekali lagi Ibu PC tetap bersikukuh bahwa dia adalah korban pelecehan.
Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Tribun Bogor teman-teman. Ngotot jadi korban asusila Brigadir J, cerita Putri Chandrawati dipatahkan sosok ini, tukang bohong. Jadi sekali bohong, ini orang tidak akan percaya teman-teman. Karena dia pertama melakukan laporan ada pelecehan. Setelah itu pihak kepolisian melakukan gelar perkara terkait laporan Ibu PC, tetapi itu akhirnya tidak terbukti, maka itu dihentikan. Jadi kesimpulannya Ibu PC melakukan kebohongan publik, membuat laporan palsu terkait pelecehan itu, yang ada di Duren 3 Rumah Dinas Verdi Sambo. Rekap hasil pemeriksaan selama 12 jam yang dijalani Putri Chandrawati diungkap sang pengacara Arman Hanis. Diperiksa penyidik mulai pukul 11.00 WIB pada Jumat 26 Agustus 2022 hingga pukul 01.00 WIB Sabtu dini hari, istri Verdi Sambo dicecar 80 pertanyaan. Bahkan kepada penyidik Polri, Putri Chandrawati ngotot mengakui bahwa dirinya adalah korban tindakan asusila dari Brigadir Yosua atau Brigadir J. Kesaksian itu dituangkan Putri Chandrawati dalam berita acara BAP di depan penyidik. Ibu PC menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu, kata Arman Hanis. Dilansir dari Tribun pada hari Sabtu 27 Agustus 2022. Dalam pengakuannya itu, Putri Chandrawati juga mengurai cerita soal insiden di Magelang. Insiden itu diduga jadi awal mula niatan Verdi Sambo menghabisi nyawa Brigadir J. Keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut, sekaligus menjelaskan kronologi kejadian yang terjadi di Magelang, imbuh Arman Hanis. Cerita soal dugaan tindak asusila Brigadir J terhadap Putri Chandrawati di Magelang itu sontak disorot khalayak. Bak ikut gusar mendengar isu tersebut, mantan pengacara Baradae yang pernah berbincang langsung dengan penembak Brigadir J, Deolipa Yumara, turut berbicara. Dalam wawancara di tayangan TV One, Deolipa Yumara menyebut mantan kliennya Baradae tidak pernah mengungkap kesaksian soal insiden gendong-menggendong di Magelang. Gendong-menggendong. Karena menurut keterangan dari Kuat Ma'ruf teman-teman, bahwa Ibu PC saat tidur di sofa itu mau dibopong oleh Brigadir J dan akan dibawa ke kamar. Tetapi hal itu langsung diketahui oleh M Kuat sehingga tidak terjadi gendong-menggendong. Ini kalau kita lihat keterangan yang sebelumnya teman-teman dari M Kuat memberikan kesaksian seperti itu. Kemudian yang kedua, katanya Brigadir J itu masuk ke kamar istri Verdi Sambo dan itu ketahuan oleh M Kuat. Itu cerita-cerita teman-teman. Jadi pembuktiannya memang harus ada dua alat bukti apakah benar apa yang disampaikan oleh M Kuat. Oke, kita teruskan teman-teman. Karenanya saat mendengar kronologi kejadian dari anggota DPR RI itu, Deolipa Yumara ragu. Menurut Deolipa, cerita tersebut adalah karangan Kuat Ma'ruf, sopir Putri Chandrawati yang juga jadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Baradae nggak ngomong begitu, dia nggak tahu. Jadi bopong-membopong itu salah satu kebohongan yang dibikin Kuat kelihatannya, ujar Deolipa Yumara. Bukan tanpa alasan Deolipa Yumara mematahkan kesaksian Putri Chandrawati soal dugaan asusila itu. Pria berambut keriting itu menyebut tak masuk akal jika ada ajudan yang berani melakukan tindak asusila kepada istri bosnya. Mana ada seorang ajudan berani bopong Putri? Dia kan Bayangkari bintang 2. Itu propaganda, dibikin skenario. Si Kuat ingin jadi bos di antara para ajudan. Mungkin kemarin ada berantem sama Yosua, kesal karena di rumah itu cuma ada Putri, Yosua, dan Kuat bertiga, imbuh Deolipa Yumara. Terkait skenario tindak asusila itu, Deolipa Yumara menduga hal tersebut adalah skenario dari Kuat Ma'ruf. Sebab tokoh yang jadi penyebab kericuan antara
keluarga Ferdi Sambo dengan Brigadir J adalah Kuat Ma'ruf. Putri maupun si Kuat dan Ricky, Sambo membuat skenario. Itu nggak bisa kita pakai kesaksian, apalagi mereka tersangka. Jadi untuk motif nggak bisa pelecehan seksual. Putri tukang bohong juga, Sambo tukang bohong juga, Kuat juga, kata Deolipa Yumara. Ternyata Putri Chandrawati masih ngotot di depan penyidik bahwa dia adalah korban asusila Brigadir J. Hal itu diungkap oleh pengacara istri Ferdi Sambo, Arman Hanis, usai kliennya diperiksa 12 jam penyidik Polri. Atas kesaksian Putri Chandrawati tersebut, mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara, mengurai bantahan tegas. Setali 3 uang dengan Deolipa, pengacara keluarga Brigadir J, Martin Lucas Simanjuta, ikut membantah cerita soal asusila tersebut. Ia pun menyalahkan sosok Kuat Ma'ruf sebagai orang yang paling berpengaruh di kasus pembunuhan Brigadir J. Kuat, si orang psikopat ini, bilang Yosua menggendong ibu tanggal 4. Lalu tanggal 7 ada di kamar. Orang mana yang suka digendong masih mau berdua di kamar? Itu kejanggalan yang pertama. Kita ulangi teman-teman. Tanggal 4 itu katanya Yosua menggendong ibu Putri. Lalu tanggal 7 ada di kamar. Tanggal 4 digendong, tanggal 7 di kamar. Orang mana yang sudah digendong masih mau berdua di kamar? Itu kejanggalan pertama. Ya memang janggal teman-teman, aneh. Tanggal 4 digendong, tanggal 7 di kamar. Nah, bagaimana kok dikatakan pelecehan? Kalau kita mengikuti skenario yang atau cerita yang dibuat oleh M. Kuat, teman-teman. Yosua itu nyetrika pakaian anak-anak Bu Putri, sudah sampai begitu diberi kepercayaan. Jadi itu omong kosong lah, ungkap Martin Lucas Simanjuta. Terkait dengan pengakuan Putri Chandrawati soal menjadi korban asusila Brigadir J, Martin memberikan peringatan. Sekarang semua tuduhan sudah mau mengerucut ke arah 340 dan 338. Tidak ada cara lain Ibu Putri dalam rangka meringankan hukumannya adalah dengan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Kita buktikan nanti di persidangan apakah hal tersebut skema mereka akan meringankan atau memberatkan, kata Martin Lucas Simanjuta. Kata-kata yang mengatakan kekerasan seksual anak muda kepada orang tua, kemudian istri jenderal pula, itu nggak ngejual, nggak ngegigit ke publik. Percuma, nggak akan dapat simpati publik, malah dapat hujatan, dan itu juga kebohongan, sambungnya. Jadi kalau kita melihat cerita di Magelang, teman-teman, memang ini juga ada kejanggalan. Jangan-jangan ini kebohongan yang kedua yang dibuat oleh pihak istri Ferdi Sambo. Karena yang pertama yang dilaporkan itu kan pelecehan di Duren 3. Katanya Brigadir J itu melecehkan. Tetapi setelah diselidiki, diperiksa, ternyata pihak kepolisian tidak menemukan terkait peristiwa pidana pelecehan. Akhirnya itu laporan dihentikan. Sebenarnya itu kan yang dilaporkan. Nah, terkait di Magelang itu kan belum dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tetapi hanya yang disampaikan oleh pihak Ferdi Sambo, dia melakukan pembunuhan berencana itu karena peristiwa di Magelang. Jadi ada laporan dari Ibu PC kepada Ferdi Sambo yang katanya ini menyakiti keluarga Ferdi Sambo karena harkat dan martabatnya itu, teman-teman. Jadi melukai harkat dan martabat keluarga Ferdi Sambo. Nah, yang dilukai itu seperti apa? Inilah yang perlu pembuktian. Kalau hanya sekedar ngomong tapi tidak ada bukti, mana bisa ini bisa dipercaya? Nah, kalau itu terus dikembangkan, maka yang terjadi adalah kebohongan publik lagi. Yang pertama sudah bohong, yang kedua nanti akan tambah parah, teman-teman. Jadi menurut Deolipa Yumara, sekali bohong tetap bohong. Nah, inilah yang menjadi sorotan, teman-teman, terkait kesaksian yang disampaikan oleh Putri Chandrawati. Jadi tanggal 4, menurut keterangan tadi, teman-teman, tanggal 4 itu digendong, tanggal 7 ini di kamar. Nah, ini kan sesuatu yang tidak masuk akal, tidak realistis, teman-teman, dengan kenyataan yang sebenarnya. Makanya ini perlu adanya pembuktian. Dan kalau itu memang ada bukti, misalkan CCTV, kemudian ada kesaksian, maka
benar apa yang disampaikan oleh Ibu PC. Tetapi selama tidak ada bukti, maka itu tidak bisa dijadikan sebuah dasar yang cukup kuat bahwa Ibu PC menjadi korban pelecehan. Karena kalau sudah menuduh seperti itu, Brigadir J katanya melakukan pelecehan, maka pihak keluarga, pihak pengacara, dan mungkin publik tidak akan terima dengan apa yang disampaikan oleh Ibu PC. Karena kalau kita lihat dari ilustrasinya teman-teman, ini memang ada kejanggalan terkait di Magelang. Karena itu pihak pengacara dari Brigadir Joshua ini minta supaya Ibu PC ini bicara jujur. Karena dengan kejujuran nanti bisa meringankan hukuman dari Ibu PC. Karena ancaman hukumannya berat teman-teman. 340 subsidiar 338, kemudian junto pasal 55, 56 itu hukuman maksimal adalah mati. Yang kedua adalah penjara seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Nah, ini yang mesti harus diperhitungkan oleh Ibu PC.